Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan desimal dan persen. Sebelumnya kita ingat dulu yuk, apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bentuk pecahan desimal dapat dinyatakan dengan tanda koma. Misalkan, seperti ini ya, ini disebut bilangan desimal. Nah, cara membacanya, bilangan yang di belakang koma itu dibaca angka per angkanya, satu per satu. Berarti bilangan ini dibaca 13,205. Bagaimana? Masih ingat ya? Sekarang mari kita belajar materi kita hari ini. Yang pertama, penjumlahan desimal. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan desimal. Yang pertama yaitu susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka-angka yang urutannya sama. Misalkan ada sebuah contoh. Selesaikan penjumlahan berikut. 4,38 ditambah 15,7. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun sudah dipelajari di kelas 2 ya. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Misalkan ini dianggap saja kolom-kolom atau buku kotak kalian. Kita tulis bilangan yang pertama yaitu 4,38. Kita tulis satu angka dalam satu kolom. Seperti ini ya. 4, terus komanya kita taruh di kolom sendiri. Kemudian 3, kemudian 8. Nah, selanjutnya kita tulis bilangan yang kedua, yaitu 15,7. Sama seperti tadi, satu angka dalam satu kotak atau kolom ya. Nah, kemudian komanya harus urut dengan koma pada bilangan pertama. Berarti kita tuliskan seperti ini. 1, 5, 7. Diingat ya, komanya harus urut. Nah, jika sudah urut seperti ini, langsung kita jumlahkan bersusun. Kita beri tanda garis dan tanda tambah. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang. Kita lihat 8. Nah, 8 itu tidak ada urutannya di bawahnya, berarti tetap kita tulis 8. Kita tulis di bawahnya. Kemudian, kita lanjut bilangan di depannya, urutan yang di depannya. 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 itu hasilnya 10. Berarti kita tulis angka yang belakang yaitu 0. Kemudian kita simpan 1. Nah, simpannya kita simpan di atas bilangan di depannya. Seperti ini ya. Jadi kita tulis 1 di atas angka 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi bilangan di depannya. 4 ditambah 5. Kemudian kita tambah lagi dengan tadi, bilangan yang disimpan yaitu 1. 4 ditambah 5 ditambah 1, itu sama dengan 10. Kalau hasilnya 2 angka, berarti kita tulis angka terakhirnya yaitu 0. Kemudian kita simpan 1 di depannya, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi jumlahkan bilangan di depannya. 1. Nah, 1 tidak ada urutannya, tapi tadi kita masih punya simpanan 1. Berarti kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Nah, jika sudah selesai dijumlahkan semua, kita tulis koma tetap di urutan yang sama ya, seperti ini. Jadi, 4,38 ditambah 15,7 sama dengan 20,08. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut bagian yang kedua, yaitu pengurangan desimal.
Langkah-langkah menyelesaikan pengurangan desimal yang pertama yaitu susun bilangan desimal dalam kolom dengan tanda koma lurus dalam kolom yang sama. Letakkan bilangan yang lebih besar di atas bilangan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, kurangkan angka-angka yang urutannya sama. Sekarang kita lanjut ke contoh. Selesaikan pengurangan berikut. 15,3 dikurangi 8,07. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan pengurangan bersusun. Kita tulis dulu bilangan yang pertama, yaitu 15,3. Sama seperti tadi, kita tulis satu angka dalam satu kolom. Kita tulis dulu. Kita tulis dari angka yang pertama, 1,5,3. Kemudian kita tulis bilangan yang kedua di bawahnya, 8,07. Nah, diperhatikan lagi ya, pokoknya harus hati-hati. Tanda komanya itu harus urut. Nah, dalam pengurangan bersusun, bilangan yang di atas itu tidak boleh kosong. Jadi misalkan bilangan yang kedua ini ada urutannya, ada 7. Nah, di atasnya, di atas angka 7 itu tidak boleh kosong. Jadi di sini tidak boleh kosong. Nah, harus kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kita isi dengan angka 0. Karena 15,3 itu sama dengan 15,30. Angka 0 di paling belakang koma itu tidak berpengaruh ya dalam bilangan desimal, jadi bisa kita tambahkan 0. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita kurangkan. Kita beri garis dan tanda kurang. Selanjutnya dari bilangan yang paling belakang, 0 dikurangi 7. 0 dikurangi 7 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 dari 3. Nah, kita pinjam dari bilangan di depannya, ada bilangan 3. Berarti kita coret 3, kita pinjam 1, berarti kita kurangi 1 jadi 2. Nah, setelah kita dapat pinjaman, maka angka 0-nya kita tambahi angka 1 di depannya, jadinya 10, seperti ini. Nah, jika sudah bisa 10, sudah bisa kita kurangkan dengan 7. 10 dikurangi 7 sama dengan 3, kita tulis di bawahnya. Setelah itu, kita lanjut bilangan di depannya. Nah, tadi 3 sudah kita coret ya, sudah kita pinjam, tinggal 2. Berarti kita kurangkan 2 dikurangi 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2, kita tulis di bawahnya. Setelah itu, koma ya. Nah, koma berarti bawahnya tetap koma. Nah, sekarang kita kurangkan 5 dikurangi 8. Nah, 5 tidak bisa dikurangi 8. Di depannya masih ada angka 1, berarti langsung kita kurangkan 15 dikurangi 8. 15 dikurangi 8 itu sama dengan 7. Kita tulis di bawahnya. Nah, jadi 15,3 dikurangi 8,07 sama dengan 7,23. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut bagian yang ketiga. Penjumlahan dan pengurangan persen. Menjumlahkan atau mengurangan bilangan-bilangan dapat langsung dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah soal, selesaikanlah penjumlahan dan pengurangan berikut. 49% ditambah 13%. Nah, untuk menjawabnya kita tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan angka yang di depan tanda persen. Jadi kita jumlahkan 49 ditambah 13. Persennya tidak usah ikut. Kita tulis seperti ini. 49 ditambah 13. Persennya kita tulis satu saja ya. 49 ditambah 13 hasilnya 62. Jadi 49% ditambah 13% itu sama dengan 62%.
Nah, ini berlaku juga untuk pengurangan. Misalkan soal yang kedua, 68% dikurangi 25%. Nah, kita tulis soalnya dulu ya. 68% dikurangi 25%, langsung kita kurangkan bilangan yang di depan tanda persen. 68 dikurangi 25. Persennya kita tulis sekali saja. 68 dikurangi 25, hasilnya 43. Jadi, 68% dikurangi 25%, hasilnya adalah 43%. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.